السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Para hadirin, para asatidz, para santri Pondok Pesantren Imam Nawawi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini biidznillah kita akan lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Akhlaq Hamalatil Quran, tentang akhlak para penghafal Al-Quran, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala min a'immati ahli sunnah, termasuk imam di antara imam-imam para ahli sunnah. Dan beliau setelah menyebutkan tentang keutamaan Al-Quran, kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam surat Al-Isra ayat 9 dan 10. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada orang yang ingin lurus hidupnya, wa yubashshirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, anna lahum ajran kabira, bahwasanya balasan untuk mereka sangatlah besar. Dan adapun orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, maka kami telah menyiapkan untuk mereka azab yang pedih. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwasanya Al-Quran adalah sumber hidayah. Inna hadzal Quran yahdi. Maka siapa yang ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ingin tersesat dari jalan Allah Azza wa Jal, tidak ingin sesat dari jalan Nabi SAW dan para sahabat, maka kembalilah kepada Al-Quran sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan di dalam ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah, dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Karena urusan akhirat petunjuknya ada di dalam Al-Quran. Petunjuknya ada di dalam Al-Quran. Maka orang yang tidak mengamalkan Al-Quran, tidak mengambil hidayah dari Al-Quran, hakikatnya dia tidak beriman kepada akhirat. Karena otomatis dalam kehidupan dunianya tidak diisi dengan iman, tidak memperjuangkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, tidak memperjuangkan amal saleh. Karena dua hal ini, iman dan amal, itulah yang menjadi sumber, yang menjadi sebab seorang mukmin akan mendapatkan pahala yang besar. Kemudian Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah, beliau menyebutkan fungsi yang lain dari Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara." Masih di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, "Wa nunazzil", dan sungguh telah kami turunkan Al-Quran ini, ma huwa syifa, yang bisa menjadi obat. Beberapa pertemuan yang lalu sudah kami singgung dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa banyak orang yang menganggap remeh Al-Quran. Di antaranya adalah tidak beristishfa dengan Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat. Padahal Allah Azza wa Jalla sudah memproklamirkan, menyampaikan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa.
Dan kami telah menurunkan Al-Quran ini yang merupakan syifa, obat. Baik itu syifa lima fis sudur, baik itu obat untuk penyakit-penyakit yang merusak hati, baik itu kesyirikan, kekufuran, kefasikan, kenifakan, maksiat dan lain sebagainya. Demikian juga penyakit yang lain, penyakit fisik, ma huwa syifa. Maka para salaf rahimahumullahu taala mereka senantiasa istishfa, berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan Al-Quran adalah sebagai obatnya. Di antaranya adalah dengan diruqyah. Diruqyah, meruqyah mandiri. Orang membaca Al-Quran tapi niatnya agar penyakit yang dia derita itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syifa. Wa rahmatul lil mu'minin. Dan Al-Quran adalah sumber rahmat, sumbernya rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita ingin dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin dicintai oleh Allah, ingin disayangi oleh Allah, maka perbanyak membaca Al-Quran. Betapa banyak orang yang sudah mulai sadar bahwa dia jauh dari Allah Azza wa Jal, bahwa dia sulit untuk melakukan amal yang baru diketahuinya dari ilmu syariah. Berapa banyak orang yang berusaha untuk bertaubat kepada Allah, berapa banyak orang yang berusaha untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki kualitas amal solehnya. Akan tetapi ketika jarang atau sedikit membaca Al-Quran, maka kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pun sedikit sampai kepadanya. Kalau kita ingin disayang oleh Allah Azza wa Jal di dunia maupun di akhirat, di dunia dengan diberikan hidayah, di dunia dengan diberi kemudahan untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah, di dunia dengan memperbaiki amal solehnya. Ini bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Diberi petunjuk untuk memperbaiki kualitas imannya, untuk memperbaiki amal solehnya. Ini kasih sayang Allah Azza wa Jal. Kalau memang kita ingin demikian, maka perbanyaklah kita mendekat kepada Al-Quran. Baca Al-Quran dengan tadabbur, fahami isinya, kemudian amalkan yang memang menuntut kita untuk mengamalkannya. Wala yazidudz zalimina illa khasara. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan tidaklah orang-orang zalim merasakan tambahan kecuali tambahan kerugian. Di sini artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan wa'id, memberikan ancaman orang yang berat untuk membaca Al-Quran, berat untuk mempelajari tafsir Al-Quran, berat untuk mentadabbur Al-Quran. Inilah orang-orang yang akan banyak mendapatkan kerugian, akan banyak mendapatkan kerugian, karena Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan bahwasanya Al-Quran adalah syifa dan rahmah, kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan wala yazidudz zalimina illa khasara. Di dalam surat Yunus sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah, surat Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia sekalian, kalau di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan taksis untuk orang yang beriman, di dalam ayat ini Allah Azza wa Jal mengajak, bahkan mengundang seluruh umat manusia, mukmin atau bukan mukmin. Wahai manusia sekalian, qad ja'atkum mau'izah, telah datang kepada kalian mau'izah. Mau'izah adalah zikrun lil ahkami syar'iyyah al-mujibah lil jannati liman amila biha. Yang dimaksud dengan mau'izah adalah menyebutkan hukum, atau informasi-informasi keimanan sehingga kita bisa masuk ke dalam surga karenanya. Atau juga menyebutkan tentang neraka yang membuat kita jauh dari maksiat Allah Azza wa Jalla. Ini mau'izah. Ini mau'izah. Maka Al-Quran disebut oleh Allah Subhanahu wa taala qad ja'atkum mau'izah. Di antara fungsi dan manfaat Al-Quran
Al-Quran sebagai mau'izah yang memahamkan kita tentang hukum yang halal dan yang haram, yang menyebutkan dan menumbuhkan rasa takut di dalam hati kita sehingga kita menjauhkan maksiat. Mau'izah menyebutkan tentang neraka, menyebutkan tentang surga. Karena dengan cara itu salah satunya agar kita kembali kepada Allah, agar kita mau untuk beramal saleh, mengisi waktu, mengisi hidup ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Telah datang kepada kalian mau'izah dari Rabb kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan bahwasanya Al-Qur'an ini selain mau'izah juga sebagai syifa, sebagai obat yang menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Di dalam ayat tadi surat Al-Isra ayat 82 disebutkan syifa secara mutlak bahwa Al-Qur'an sebagai obat. Di dalam ayat ini surat Yunus ayat 57 Allah Azza wa Jalla mengatakan wa syifaa'un lima fis sudur. Al-Qur'an itu sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hati. Ini berarti lebih khusus. Kalau ayat tadi surat Al-Isra 82 itu obat secara umum. Baik itu penyakit hati ataupun penyakit yang menimpa selain hati. Baik itu penyakit rohani ataupun penyakit jasmani. Di dalam ayat ini surat Yunus itu menyebutkan lebih khusus karena seringkali orang senang untuk mengobati penyakit-penyakit fisik tapi lupa dengan penyakit batin, penyakit kesyirikan. Orang kalau sakit diabetes misalnya, kencing manis, kesana kemari berobat, habis-habisan uang untuk berobat supaya kencing manisnya sembuh. Beli obat mahal-mahal supaya kencing manisnya sembuh. Demikian juga orang-orang yang misalnya kena penyakit jantung, habis-habisan rumah dijual, sawah dijual. Tujuannya apa? Cari supaya ada atau dapat pengobatan yang menyembuhkan penyakit jantungnya. Supaya menyembuhkan penyakit jantungnya. Miliaran bahkan sebagian orang untuk berusaha untuk menyembuhkan penyakit jantungnya. Tapi apa yang terjadi? Kalau urusan penyakit hatinya masih bergantung kepada makhluk, masih melakukan kesyirikan, masih kemudian minta-minta kepada benda-benda, masih kemudian percaya dengan tahayul, ini penyakit hati. Tapi dia enggak berusaha untuk menghabiskan miliaran uang menyembuhkan hati yang sakit seperti ini. Ini hati yang sakit kalau masih melakukan kesyirikan, meyakini kesyirikan, meyakini animisme, dinamisme, bahkan bergantung kepada benda-benda mati, jimat dan sebagainya. Ini penyakit hati yang harusnya disembuhkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada manusia semuanya, yang mukmin, yang bukan mukmin, Al-Qur'an itu syifaa'ul lima fis sudur. Al-Qur'an ini sebagai obat penyakit hati, di samping juga obat dari penyakit-penyakit jasmani. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Tapi Al-Qur'an juga sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sumber kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'an supaya kita dapat rahmat. Nah di sini kadang kita ini baca Al-Qur'an baca saja. Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sampaikan fungsinya banyak, manfaatnya banyak. Ada mau'izah, ada syifa, ada huda, ada rahmah. Tapi siapa di antara kita yang saat kita misalnya membaca Al-Quran, ya Allah, saya dengan membaca Al-Quran ini, saya ingin faham hukum Islam. Saya ingin faham hukum ekonomi Islam. Minta petunjuk karena Al-Quran adalah huda. Sangat sedikit sekali di antara kita yang kalau membaca Al-Quran menghadirkan, betul-betul menghadirkan dengan yakin bahwasanya Al-Quran sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk. Maka kalau kita berharap hidayah, berharap ilmu dari Allah Subhanahu wa taala saat kita membaca Al-Qur'an, maka niati untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Kita belum beres,
belum faham tentang bagaimana kita birrul walidain. Minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala saat membaca Al-Qur'an. Ya Allah, saya membaca Al-Qur'an ini supaya Engkau fahamkan aku bagaimana saya birrul walidain. Saya misalnya tidak banyak beradab soal belajar, meremehkan ilmu. Ya Allah, saya minta petunjuk kepadamu supaya dalam menuntut ilmu ini saya menjalankan adabnya. Banyak hal dalam kehidupan kita ini yang terlewat. Kita punya hajat besar kepada Allah. Kita punya hajat besar kepada Al-Quran yang merupakan huda, yang merupakan rahmah. Kita sangat butuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana orang-orang yang haqqat alaihimus syaqawah, orang-orang yang sudah disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala pintu rahmatnya. Tidak akan ada lagi yang bisa memberikan rahmat kepada siapa-siapa yang dikehendaki sengsara oleh Allah Azza wa Jal. Mumpung Allah Azza wa Jal masih membuka pintunya lebar-lebar, membuka pintu taubat, membuka pintu istighfar, membuka pintu rahmatnya untuk kita semuanya. Kita minta saat kita berdoa kepada Allah, saat kita baca Al-Quran, ya Allah, aku berharap rahmatmu. Jangan sampai seperti fulan yang sesat, jangan sampai seperti fulan yang kafir, jangan sampai seperti fulan yang bergelimang maksiat, jangan sampai seperti fulan yang misalnya banyak melakukan kesyirikan. Ini rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Kita butuh rahmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian Al-Ajurri rahimahullah juga menyebutkan fungsi daripada Al-Quran di dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat yang ke-174, 175. Lagi-lagi Allah Azza wa Jal menyeru seluruh umat manusia, bukan cuma orang yang beriman saja. Dan memang betul, Al-Quran ini manfaatnya bukan cuma untuk orang yang beriman. Dan ini sudah dirasakan oleh banyak para ilmuwan yang sebagian mereka orientalis dulunya, membuka Al-Quran untuk menghinakan Al-Quran, tapi malah mereka mendapatkan mukjizat Al-Quran. Mereka mendapatkan betul-betul bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Al-Quran itu enggak ada kebatilan di dalamnya, baik di depan, di belakang, semuanya baik, semuanya benar. Maka banyak para ilmuwan yang masuk Islam setelah meneliti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya punya niat jelek, punya niat ingin menjelekkan Al-Quran, ingin menjelekkan, misalnya mengatakan Al-Quran ayatnya salah dan lain sebagainya. Ketika mereka teliti, kemudian mereka masuk Islam. Dan banyak yang demikian. Maka saat kita membaca Al-Quran, kita juga perlu untuk menghadirkan fungsi-fungsi Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Wa qala ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, qad ja'akum burhanun min rabbikum, telah datang kepada kalian burhan, hujjah, dalil, argumentasi yang kuat dari Rabb kalian. Dan ini harus menjadi pedoman untuk kita tullabul ilm. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad ja'akum burhanun min rabbikum, telah datang kepada kalian burhan, dalil, argumentasi yang sangat kuat dari Rabb kalian. Maka para ulama dari ayat seperti ini mengatakan kalau seorang ingin menjadi talibul ilm, ingin menjadi ulama yang faham ilmu syariat, dahulukan menghafal Al-Quran, dahulukan menghafalkan Al-Quran. Maka para ulama, Al-Imam Syafi'i, Imam Malik, Rabi'atul Ra'i, Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah ibn Mubarak, dan ulama-ulama salaf yang lainnya, mereka mendahulukan untuk menghafal Al-Quran. Setelah menghafal, mereka mempelajari isinya, mempelajari tafsirnya. Kenapa? Karena Al-Quran ini burhan. Al-Quran ini argumentasi yang sangat kuat, dalil yang sangat kuat, tidak ada kebatilannya. Kalau Al-Qurannya sudah dihafal, maka untuk berargumen sangat mudah. Untuk memahami fikih, untuk memahami akidah, untuk memahami tafsir, untuk memahami masalah-masalah yang lain,
akan bisa diambil dari Al-Quran. Qad ja'akum burhanun min rabbikum, beda dengan yang misalnya mengakhirkan untuk menghafal Al-Quran. Maka menghafal Al-Quran ini menjadi pondasi. Kenapa? Karena ini burhan, argumentasi yang sangat kuat, dalil yang sangat kuat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya orang yang menghafal masail, menghafal masalah-masalah ilmiah, tapi dia tidak hafal Al-Quran, tidak hafal ayat-ayatnya, maka akan banyak kelemahan. Maka antum semua yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua ini dahulukan menghafal Al-Quran. Yang belum diselesaikan, karena ini akan sangat membantu pada saat kita belajar pada disiplin ilmu-ilmu din yang lainnya. Wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan sungguh telah kami turunkan untuk kalian nuram mubina, cahaya yang sangat jelas. Al-Quran ini nur, Al-Quran ini cahaya. Itu yang mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan cahaya. Oleh karenanya ada beberapa sahabat yang Allah Azza wa Jalla berikan nur, cahaya asli, ya. Di antaranya misalnya Usaid bin Hudayr. Beliau diberi barakah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa cahaya. Beliau kalau berjalan dari Masjid Nabawi ke rumah, atau ke rumah ke masjid pada saat subuh atau isya, dulu nggak ada listrik, gelap, tapi Allah Azza wa Jalla berikan nur untuk orang seperti Usaid bin Hudayr. Maka Al-Quran ini akan menjadi nur, akan beri cahaya untuk kita, menerangi banyak hal dalam kehidupan, memahamkan kita banyak masalah, memahamkan kita tentang Allah, memahamkan kita tentang Nabi, memahamkan kita tentang malaikat, memahamkan kita tentang masail-masail diniyah. Fa ammal ladzina amanu billah wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadli wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh dengannya, fasayudkhiluhum wa'tasamu bihi, dan berpegang teguh dengannya, marja'ud dhamir, ada yang mengatakan kembali kepada Allah dan ada yang mengatakan kembali kepada Al-Quran, dan bainahuma laisa bainahuma ta'arud, tidak ada pertentangan antar keduanya, karena kembali atau berpegang teguh dengan Allah dengan Al-Quran juga sama, karena Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa manfaatnya orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran? Fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Fi rahmatin minhu, dalam segala rahmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba, maka Allah akan menjadikan orang tersebut termasuk orang yang mendapatkan rahmat Allah. Wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, dan memberikan hidayah, petunjuk kepadanya, jalan yang lurus. Dan hidayah, mendapatkan jalan yang lurus itu ikhwan, hidayah yang sangat mahal. Hidayah yang sangat mahal. Kita lihat dalam perjalanan banyak para ulama, misalnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, itu perjalanannya dari mulai meyakini tentang filsafat, sampai kemudian ilhad, sampai kemudian ke tasawuf, baru di akhir hayatnya dia mendapatkan yang hak, mendapatkan bagaimana akidah Ahlus Sunnah. Itu setelah belajar dari satu tempat ke tempat yang lain, menghabiskan banyak umur. Abul Hasan Al-Asy'ari misalnya, dalam perjalanannya beliau pun pernah menjadi seorang batiniyah. Kemudian setelah dari batiniyah, dia belajar ke berbagai tempat, ke berbagai guru, mendapatkan i'tizal. Banyak ilmu-ilmu keyakinan Mu'tazilah yang kemudian beliau ambil.
ilmu-ilmu kalam, ilmu filsafat yang beliau ambil. Maka lahirlah keyakinan yang sering disebut orang dengan keyakinan Asy'ariyah. Mengingkari sebagian sifat-sifat Allah, mentakwil sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Baru kemudian setelah perjalanan beliau belajar ke sana kemari lagi menghabiskan waktunya, baru mendapatkan akidah Ahlus Sunnah. Beliau menulis kitab Al-Ibanah. Dan banyak, bukan satu dua ulama yang seperti itu. Bukan hanya satu dua ulama yang perjalanannya untuk mendapatkan hidayah itu sampai demikian. Ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka hidayah mengenal sunnah, mengenal akidah Ahlus Sunnah, ini hidayah yang sangat mahal. Jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Dan perlu kita untuk banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi akidah ini, untuk difahamkan akidah Ahlus Sunnah dengan sebaik-baiknya. Baik, insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala, akan masuk pada pembahasan Ali Imran ayat 103 biidznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.